Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan masa reformasi di Indonesia? Menurut saya, masa reformasi itu adalah istilah yang digunakan setelah masa Orde Baru itu selesai, di mana masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden setelah Pak Soeharto mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya. Nah, masa reformasi ini berlangsung sampai sekarang, yaitu sampai ke pemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Berhubungan dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah Orde Baru jatuh karena aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut 6 agenda besar. Apa saja agenda tersebut? Jadi 6 agenda tersebut adalah yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua ada amandemen UUD 1945, yang ketiga ada pemberantasan KKN, yang keempat itu ada penghapusan dui fungsi ABRI, yang kelima ada supremasi hukum, dan yang keenam ada otonomi daerah yang seluas-luasnya. Menurut Anda, bagaimana sistem pemerintahan reformasi saat ini? Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya? Menurut saya, jika dibandingkan dengan tuntutan reformasi terdahulu, masa reformasi sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Nah, contohnya itu seperti kepemimpinan pemerintahan pada saat ini, di mana mereka hanya bisa menjabat 5 tahun dalam 2 kali kepemimpinan. Terima kasih. Orde Baru akhirnya jatuh setelah 32 tahun menguasai Indonesia. Tahun 1998, Indonesia akhirnya memasuki era baru yang kita kenal dengan era reformasi. Latar belakang lahirnya reformasi Indonesia. Krisis moneter 1997 yang terjadi di Thailand memberikan dampak terhadap negara-negara di sekitarnya dan mengguncang nilai mata uang negara tersebut. Seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan juga Indonesia. Nilai tukar rupiah terus turun terhadap dolar. Penurunan tersebut membuat Soeharto meminta bantuan terhadap IMF. Nilai tukar rupiah yang terus turun memberikan dampak terhadap jatuhnya bursa saham Jakarta yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran. PHK ini memunculkan ketegangan di lapisan masyarakat karena ekonomi Indonesia mulai dikuasai oleh Cina. Gejolak lain muncul ketika pemilu kembali dimenangkan oleh Golkar, yang artinya Soeharto kembali naik menjadi presiden. Dalam pemerintahan ketujuh Soeharto memunculkan sedikit demi sedikit kaum oposisi. Ditandai dengan munculnya aksi gerakan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR pada 1998 yang menuntut turunkan Soeharto. Dalam masa demonstrasi itu, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Hal ini menyebabkan kerusuhan tidak dapat lagi terelakkan dan memunculkan berbagai macam tragedi. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi karena tidak bersih dan tidak efisien lagi. Gerakan reformasi ini memiliki 6 agenda besar. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Otonomi daerah. Tuntutan utama gerakan ini adalah turunkan Soeharto. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi. Puncaknya yaitu aksi demonstrasi mahasiswa yang menduduki atap gedung DPR MPR.
Pada 18 Mei 1998, Ketua MPR meminta Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden. Pada Jumat 20 Mei 1998, kembali meminta Soeharto turun dari jabatan dengan ancaman MPR akan memilih presiden baru. Sampai 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan diakhiri dengan pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Masa Reformasi Indonesia. B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Dengan kebijakan ekonomi, menjalin kembali kerjasama dengan IMF dan menaikkan nilai tukar rupiah kurang dari 10.000 per US dollarnya. Abdur Rahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakan ramah terhadap Tionghoa. Dan pada masa pemerintahan Gus Dur, sistem ekonomi Indonesia sudah mulai baik dan juga stabil. Namun, kondisi ekonomi Indonesia kembali mengalami kemunduran dan nilai tukar rupiah turun menjadi 12.000 terhadap dolar. Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, kebijakan pasca IMF. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Pada masa pemerintahan SBY, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 5% sampai dengan 6% per tahunnya. Perekonomian Indonesia pada masa itu juga dapat bertahan dari krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di Eropa pada masa pemerintahan SBY. Di antaranya yaitu pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Joko Widodo, 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Beberapa kebijakan yang dilakukan Jokowi pada masa pemerintahannya yaitunya dalam bidang ekonomi, mendorong daya saing industri melalui debirokrasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.